Ini sih dulu bicara. Izinkan aku menghancurkannya karena sudah terlalu lama menahannya. Jika tidak, kau yang menahannya. Sudah aku hancurkan perlahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AW Horror. Oke, pada malam ini seperti biasa kita penelusuran lagi. Nah, di mana kita menggali cerita-cerita yang tidak masuk dalam logika. Mau kalian percaya atau tidak, itu kembali kepada kalian. Mungkin kita masih memilih di mana yang bisa atau yang sinkron sama kita untuk kita gali, karena yang aku tahu ataupun dapat di sini ada beberapa lapis. Jadi setiap kita penelusuran kita harus milih lapisan mana yang mau kita anukan. Tapi kalau kita kuat pun semua lapisan dijebol, cuman ini kita harus milih lapisan mana, karena yang aku lihat sini ada 7 atau berapa 6 gitu lapisan yang harus kita pilih untuk kita gali gitu. Dan malam ini saya biasa ditemani sama rekan-rekan tim. Mungkin untuk yang di depan ada Sigit dan Bang Put, dan nanti akan ditambah salah satu orang, siapa namanya, Bintang ya. Nah, mungkin untuk Sigit bisa masuk sebentar, Bang Put bisa masuk sebentar. Oke, gimana untuk pada malam ini yang dirasakan terlebih dahulu sama Bang Put sama Sigit? Entah apa yang terjadi pada diri kalian, adakah dari awal atau pada saat ini ada yang dirasakan atau yang nampak, untuk sedikit. Oke, saya dirasa aja. Oh ya, kalau rasa saya ini di bagian pundak saya. Pundak. Pundak berat, kepala bagian belakang pusing. Pundak ini apa karena kecapean atau Bukan. Ini yang serius. Kalau pundak ini yang bagian di sini aja. Ini serius atau serius sekali nih? Ini serius. Oke. Serius. Oke, betul. Pundak ini di bagian, pokoknya pas nyampe di daerah sini, pundak saya berat dan kepala bagian belakang ini agak pusing. Oke. Yang abang rasakan berarti hal ini tiba-tiba terjadi ya? Ya, kayak gini bos, ada pegangan. Dua tangan di belakang kiri kanan. Ini dirasakan waktu di awal atau baru? Ini pas mau masuk sini. Masuk ini udah santai berdiri sebentar. Makin lama sini makin terasa. Ya, baik. Itu aja. Oke. Kalau Sigit gimana, Git? Kalau aku ini, apa namanya, bagian perut nih kayak dipeluk gitu, di cengkram kuat gitu. Ini sampai sekarang pegal, kayak pegal, terus kayak kesemutan. Berarti hal yang hampir sama ya sama Bang Put, cuman beda bagian. Oke. Terus pas kayak noleh ke belakang, ada di belakang pohon ini kayak ada muka, terus matanya itu cuma sebelah tapi dia kayak nonjol keluar gitu.
gitu. Iya, seperti ya bola mata seperti keluar gitu ya. Itu apa sosok biasa atau sosok-sosok yang cukup seram? Ya itu sih belum tahu dan belum dapat, cuman sih itu nampak di pandang sih itu sekilas muka dia aja gitu, nongol Warna sekilas tuh, warna apa? pucat gitu bang, Pucat. Baik. itu aja baru. Oke. Apa dari Oke, tadi kita sebut di depan ada Bintang. Dari Bintang, saudara Bintang mau masuk menyampaikan sedikit apa yang mau dibahas atau nanti saja? Oh, oke. Nanti aja. Oke guys, nampaknya cukup menantang dan kita nanti akan tahu lapisan mana yang mau kita pilih dan rasa sudah masuk, beberapa entitas sudah nampakkan diri. Nah, itu yang dijelaskan dari Bang Put sama Sigit. Dan kalau dari saya mungkin rasa yang dibilang Bang Put, apa yang dilihat Sigit mungkin udah kesinkron sama aku tadi. Mungkin sama, ya. Oke, kita langsung penelusuran. Ya. Ya. Mungkin kita Oke, mungkin kalian lihat kita sudah masuk di fase penetapan tempat, yang dimana kita akan mengarah ke arah jalur sini apa saja, terus yang sinkron tuh apa aja sih gitu, terus penghuni atau entitas yang udah mulai nampakkan diri atau udah mulai nyerang tuh apa saja. Cuman untuk kali ini kita agak panggil sedikit rekan dari luar ya. Iya. Ya, mungkin Bang Put bisa dipanggil orangnya. Oke, dipersilakan rekan kita. Udah lama jadi anak STM. Oke, maaf mengganggu waktunya pada malam ini karena mungkin ada sedikit hal yang mau diceritakan atau bareng-bareng untuk menggali atau mengambil pengalaman. Apakah datangnya dengan terpaksa atau dipaksakan? Oh tidak. Tidak. Berarti alhamdulillah dalam keadaan free dan tidak mengganggu kerjaan ataupun aktivitas utama. Oke. Gimana nih menurut mungkin dari Bang Put, Bang Odi dan Sigit, di posisi kita saat ini nih apa aja yang udah terlihat atau apa aja yang udah dirasakan? Mungkin bisa mulai dari kanan. Oke, mungkin pas abang kayak mulai ke belakang Ya. tadi di pandangan situ kayak ini besar, cuman sini nggak nampak wujudnya. Iya, Dia iya, kayak iya. bayangan aja. Pas di sini belakang Bang Odi itu. Baru itu yang sedikit nampak entitasnya, terus yang dirasain sekarang tuh kayak bagian kanan sedikit, lengan kanan ini panas. Panas. Ya, panas. Kok terus bisa? Ini kurang tahu Bang, tadi kan pas masuk tadi tuh kayak bagian jari sedikit nih. Bagian ini aja tapi yang manis ini. Yang pegal gitu. Pegal, keram ya Keram gitu tiba-tiba. Bang, tiba-tiba kan. Terus pas sampai sini tuh kayak makin naik tuh panas jadinya. Oh, reaksinya seperti racun ya, maksudnya merambat dari hal rasa kecil, rasa besar. Terus sekarang nggak tahu nih, ini dempet terus kaku. Kaku. Oke, mungkin guys ada sedikit kekakuan di tangannya Sigit, kayaknya agak keras ya, halus sapanya dari dia. Cuman belum ada penjelasan dari Sigit itu sosok apa. Itu sih belum nampak entitas sama. Oke. Belum tahu. Oke. Kalau saya bos bagian belakang ini, saya kan nyenter di bagian belakang ini ada pohon besar ini. Agak di belakang sini. Iya, baik. Di pohon besar itu aku senter tadi ada sosok hitam, cuman kayak pocong bos. Tapi apanya hitam kayak ini warna Kainnya. Kainnya hitam. Itu bergantungan kepalanya ke bawah. Terbalik dia ya. Coba lihat. Iya dari pohon gitu. Oh, berarti kayak kakinya berjepit.
berjepit di pohon. kayak ada jipang gini kan. Jadi ah. kakinya ke sini, badannya di situ, serem. kita nengok di situ. Bisa terbalik. Dan abis itu nggak lama berapa detik lah, ada sosok sebentar aja di belakang dia, di samping pohon itu. Iya. Oh, itu yang kurasa sosok itu kuat kali. Sampai aku nengok itu gemetar, aku nengoknya tadi. Dan lama-lama di sini bagian pinggangku udah merasa sakit gitu. Bagian pinggang. Tapi reaksi Poci ini ketika abang lihat sosok yang di bawah ya, yang abang bilangnya, itu gimana? Ada nggak dia menjauh atau memang mereka berkawan nih? Itu yang aku tengok pas aku nengok tuh Poci ini dia santai aja. Kepalanya ke bawah sebentar. Itu di samping pohon itu pas sosok Ya, yang oke. ini. Ya. Berarti dia kayak udah kenal ataupun berteman. Mungkin lah, Ya, mungkin ya. ada hubungannya Ya, dia. mungkin berdua. seperti itu. Heeh. Agak menarik apa yang disampaikan Bang Put, karena agak unik ya maksudnya. Ada pocong yang berbentuk. Tapi dia nggak besar loh, apanya? Lebih kurang, maaf gitu ya, sebesar paha sigit ini. Yang aku kecil tengok. Iya. Kecil ya. Berarti di dahan gitu kayak ngegelantung gitu dia gini. Iya. Ini dahan kan, ini dia Iya, badannya ke bawah. bercabang gitu kan. Di cabangnya itu Iya. kaki ke bawah. Oke. Itu sih yang saat ini yang aku rasain. Kalau Oke, makasih. sama-sama. Ya udah kalau gitu. Jangan ditutup dulu cepat. Apa? Oke, kalau aku ngerasain di tempat ini ada yang sudah berinteraksi, ada 3 sebenarnya. Cuman 2 yang baru ketangkap. Yang satunya ini agak aneh. Tapi 2 dulu yang kejelasin. Satu ada perempuan. Perempuan ini kalau kita bilang bahasanya kuntilanak. Kuntilanak di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Yang biasanya kita tahu kalau di dunia nyatanya, kalau di film-film kuntilanak itu tutup buka ke depan rambutnya, ini separuh aja. Separuhnya kayak hilang. Di situ kayak dia tuh mata satunya ini rusak kiri, rambutnya memang sampai ke Bajunya tanah. Bang? Bajunya warna apa? Bajunya agak kusam sih, kita bilang putih bukan putih dia, Kayak ini ya, udah lebih ke kain yang udah terkena Iya. kotoran ya. lebih kayak itu. Makanya aku bilang ini hampir separuh kayak macam tengkorak, tapi ini separuh rambutnya kayak masih utuh. Iya. Nah, itu cukup menarik karena Iya. aku bilang kenapa cukup menarik karena dia menatap aku tuh kayak penuh arti gitu tatapannya. Kayak dia Tatapan kosong. ingin kosong tapi kayak di dalam yang aku tangkap, gali dong ceritaku. Kayak di situ tingkat kesedihannya itu sekitar 80%. Habis itu kayaknya dia lebih ke pasrah aja sih. Kenapa bentuknya seperti itu? Dia nongol sebelah belakang Bang Put. Anjir. Itu habis itu Dia rambutnya ini kan, maksudnya udah betul-betul ngembang. ngembang. Memang betul gimana ya? Aku juga tadi aku menyinkronkan mana siapa nih yang disebut Bang Odi ini. Cuman aku udah terkena pengaruh seperti orang yang memang betul diam banyak. Kita sebenarnya banyak masalah tapi ingin bercerita itu kayak lebih ke tidak bisa gitu. bisa. Dan dia pas nongol Bang Put kalau misalnya 4 langkah mundur, pas di situ dia. Oh, di sini. Tapi dia memang gimana ya? Dia nggak ini, cuman posisi dia ngambang ke bumi ini kayak gini, segini. Jadi agak tinggi Iya, agak gitu. tinggi. Gitu. Dan dia kayak lebih berani untuk mendekat. Karena itu kan kayak dia ingin ceritanya itu terungkap. Ini sampai sekarang gara-gara aku coba menggali duluan ini kepala sebelah kiri ini sakit. Itu untuk sosok yang pertama ya. Mungkin bisa kita kunci sosok itu karena kalau dibilang Muanu dia udah. Habis itu sosok yang kedua kita bilang kayak badan berbulu besar, terus taringnya cuma sebelah di belakang sana. Itu dia kayak lebih Badan berbulu, Hmm, besar, taringnya cuma sebelah. mungkin ketutupan pohon atau gimana aku nggak tahu. Yang Iya. jelas dia macam mengintip. Yang coba ku anu kan kok
nggak nampak lagi taringnya yang sebelah ini. Karena ada kemungkinan ketutupan bulu, ketutupan pohon atau patah dia habis berkelahi. Ya itu. Gitu. Nah, itu lebih ke emosian. Emosian. Ya seperti tidak terima ya. Untuk yang terakhir yang aku rasain, satu sosok bentuknya aku belum dapat, tapi kayak energinya atau auranya yang aku dapat diperintah. Aku nggak tahu siapa yang merintah. Dia perintah untuk kayak memang mau menghancurkan di tempat ini, atau kita yang mau dihancurkan, aku nggak tahu. Oh berarti kayak ada lebih kayak gini ya, maksudnya dia punya satu berbagi lagi deh. Dia nggak cuman sendiri, Nggak cuma sendiri. cuman dia mulai mengartikan atau mewujudkan dirinya, ataupun dia lebih ke intinya kerjasama sih. Kerjasama. Sebenarnya sosok bukan dari di bawah sih, bukan di bawah. Memang kalau yang aku dapat jalurnya dia jalur sebelah sana. Datang ke sini cuma untuk mengacau. Berarti dia nggak dari daerah sini ya? Ya, Bisa paling jadi. bisa jadi dari sana. Nah, itulah mungkin yang bisa. Dan untuk kondisi sekarang yang aku rasain, untuk setelah aku menceritakan itu semua yang aku lihat, sekarang leher aku ini udah kayak dicekram dari belakang. Habis itu pinggang ini udah macam dipukul pakai beloti. Nah, tangan ngilu udah kiri kanan. Udah kiri kanan ngilu. Tapi energi yang lebih untuk menarik, yang perempuan ini lebih menyodorkan dirinya ke depan. Itu sih, itu aja sih kalau dari aku. Mungkin bisa lanjutkan. Ya, kalau aku ya guys, dari penjelasan Sigit, Bang Put sama Bang Odi, aku berusaha untuk siapa mereka dan kenapa mereka. Cuman nggak banyak yang bisa aku dapat. Cuman ada beberapa hal mereka yang udah menunjukkan kenapa mereka dan siapa mereka. Terus tadi ketika menjelasin, ada di belakang Bang Odi ini gini loh, kayak orang pakai baju besi. Tahu nggak kayak apa ya? Orang-orang Jepang gitu. Yang pendekar ya, kaisar samurai gitu. Mirip kali, cuman dia mempunyai mata yang hitam, entah itu matanya nggak ada atau memang tertutup topeng gitu. Dan dia ada 2 pedang di belakang sini. Cuman dia tadi tuh jalannya kertak. Nah, dia berhenti di sini, ngeliat ke kiri, terus jalan lagi. Kayak lebih nggak peduli gitu. Nah, kalaupun tadi ada yang sadar ketika penjelasan, di atas kita ada sesuatu yang ngambang. Dia pakai awan nih, terus di atas awan itu ada ada kayak orang seperti gimana ya, orang-orang dulu yang mengasih ini gitu, Meniupkan sesuatu. nah jadi kayak ada beberapa hal yang dimana posisinya itu ingin menutup ataupun membuat rasa pandangan ataupun rasa titik kefokusan itu jadi goyang gitu, bergoyang. Cuman tadi agak lama tuh Bang, agak lama. Nah, cuman aku lebih ke ngapain nih gitu. Aku kira baik gitu kan, tapi kok kayak gini. Nah, terus dia nggak ke sana, nggak ke sini, nggak ke sana, nggak ke sini. Naik lagi dia. Naik. Kenapa Bang Put? Kayaknya Abang merasa resah ketika aku jelasin. Ini di belakang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu kamu dari mana? Terima kasih. Sama-sama. Oh, ini perempuan itu sepertinya. Ya. Sebelumnya kami minta maaf atas kehadiran kami di tempat ini. Tetapi waktu kita bertemu di sana, saya melihat kamu terasa ingin menceritakan sesuatu apa yang terjadi pada diri kamu, karena yang saya lihat kondisi kamu pada saat saya lihat sangat kita bilang mengenaskan. Apa yang terjadi sama kamu?
pelan-pelan saja, pelan-pelan. Jika kamu tidak sanggup, kamu bisa salurkan apa jalur ceritanya kepada anak yang kamu masukin. Perutnya. Tadi kenapa megang perut? Kenapa perutnya? Kepala anakku. Kepala anak. Paling ini seperti kayak dioperasi keluar kepalanya sih. Ya. Berarti dia ini, betul kata Sigit, kita dapat dia ini Iya. ketinggalan nih kepalanya anak yang di sini. Seperti perempuan aborsi. Kamu melakukan aborsi? Ya, itu. Di mana? Bapakmu. Bapakku Kenapa? menyuruhnya. Yang menyuruh. Wah, rupanya perempuan ini melakukan aborsi atas perintah dari ayahnya sendiri. Apa kamu, maaf, bisa saya bilang kamu hamil di luar nikah? Baik, Iya. betul. Sehingga itu orang tua kamu memberikan saran atau menyuruh kamu untuk membuang anak ini. Dan jangan menikah. Setelah menikah, Jangan menikah. jangan menikah. Terus laki-laki yang menghamili kamu itu gimana? Pergi. Pergi Pergi begitu saja. tanpa tanggung jawab. Berarti pada saat dia melakukan aborsi yang aku dapat, dia meninggal dan tersisa kepala. Tahu itu. Ya, tersisa kepala anaknya yang dalam. Karena yang aku tahu ya, kita lihat dia apa yang melakukan aborsi itu, dia main jepit, narik keluar. Nggak habis, mungkin dia kehabisan darah atau gimana, menahan rasa sakit, ya hingga dia ini sampai dia meninggal. Rupanya orang itu nggak tahu kalau masih ada kepala di dalam, bukan begitu? Terus apa nih, hati Sudah saya sampaikan. sudah disampaikan? Ya. Oke, kalau gitu, kalau sudah disampaikan, kamu boleh Terima kasih. keluar. Oke, sama-sama. Dia masuk ya, sebelum Wawan jelasin. Pas dia masuk, aku kayak lebih ke sedih, mau nangis. Ceritanya Ya, karena langsung masuk. ya. Langsung masuk itu yang disampaikan dia. Memang dia, kita bilang dia nggak sanggup untuk menceritakan itu semua, bukan kemauan dia. Hingga dia memberi kita aura kesedihan yang sangat besar kali. Sedikit campur aduk, sedih terus merinding. Iya. Pas dia ceritain perut, pas sebelum dia pas dia megang perut itu, bagian kiri sini langsung kayak sakit terasa, mungkin apa yang dia rasain. Yang aku lihat di sini secara tidak lengkap ya. Dia mempunyai pasangan. Cuman ya pasangan itu pergi gitu aja. Dan memang dari awal dia tidak direstui. Gitu. Cuman kayak ini laki-laki nggak suka terlalu ikut campur bagian keluarga. Jadi dia balas dendam ke wanita. Gitu. Dan melakukan rencana-rencana yang udah dia ingin lakukan. Terus makanya timbul efek samping ketika udah tahu rupanya ditinggal begitu saja, nih singkatnya aja. Terus orang tuanya tahu. Aku nggak sudi juga anak itu misalnya lahir atau gimana, yuk ikut aku gitu. Dan mamanya tahu, sebenarnya mamanya tidak menginginkan itu, cuman dia punya ibu nih lebih mengikuti perkataan suaminya karena dia takut, karena memang agak keras sih bapak. Dan di posisi itu nggak tahu kenapa dia punya harapan lebih baik aku mati dan dia mati, maksudnya yang dia kandung gitu. Dan memang pas lagi dikeluarkan ada hal kendala yang sangat rumit dan terpaksa gimana ya, ada hal nekat yang terjadi gitu. Itu sih kalaupun aku ceritakan, maaf kata sulit juga untuk dilogikakan, cuman intinya di sini ya mungkin pengalamannya bisa diambil dari Bang Put atau Bang Odi sama Sigit gimana gitu. Kalau aku ceritakan juga kadang ya itu soalnya dampaknya terlalu sensitif ya, bukan gimana ya, takutnya ada hal-hal yang tidak disetujui oleh media ataupun YouTube gitu. Bang Bud. Aku pas menjelaskan tadi ada yang gini di telinga sebelah sini, nggak tahu dari berapa kali ini dari ya. Ini macam ditusuk pakai jarum nih belakang aku. Tapi kok setelah beberapa sosok yang aku dapat, yang aku lihat, kenapa sekarang kefokusan aku itu dirubah
dirubah sama yang ada di atas. Kalau aku sih bang, mungkin abang ngasih tahu tentang mungkin sedikit kesimpulan. Karena kalau memang dia bisa berhasil ngerubah, dia berubah. Cuman sedikit karena mungkin situasi penonton harus tahu juga apa yang dirasain gitu kan. Iya. Cuman pengaruhnya nggak masuk. Gitu. Mungkin lebih ke Bang Put nih. Dari tadi kita tengok mau tumbang mau kayak Ya bang, terlalu abang benturannya dari yang mana nih? dari Maksudnya yang mana? merasa risih dari yang ini kan banyak sisi yang gelap. Abang dari mananya gitu? Bagian belakang kan. Gak tahu berapa kali mau ditarik ke belakang gitu. Oke, baik. Nah, gini, aku tadi waktu beberapa kali berada di sana, ada beberapa lapisan yang entitasnya cukup keras. Itu adalah gimana? Itu adalah sesuatu hal yang mungkin sinkron sama kita, cuman dia nggak suka dia digali. Dia tuh seperti memang penguasanya maksudnya dia api yang sangat api gitu. Kalau orang bilangnya sejenis devil ya, maksudnya sejenis devil. Cuman dia juga nggak mau terlibat dalam hal kita. Cuman dia itu seperti menunjukkan jangan sampai terkena radar energi dia gitu. Karena dia bisa lebih jahat ataupun kalau dia keluar. Bisa kita bicara sebentar. Ada apa? Ada apa kamu langsung menyerang? Bisa kamu jelaskan tujuan dan maksud kamu datang ke sini ataupun masuk ke raga teman kami? Tidak ada yang bisa dijelaskan di tempat ini. Apakah kalian satu golongan? Lalu apa maksud dan tujuan kalian masuk ke raga teman kami? Jangan sampai keberadaan di tempat ini, apalagi keberadaan kami, kalian ketahui lebih dalam. Memang kamu berada di tempat ini? Ya, Kamu penguasanya di sini. tidak perlu kau tanyakan itu. Lalu kenapa kamu tidak ingin? Terlalu banyak pertanyaan yang kau tanyakan. Silakan. Dasar kamu berdua. Dia kamu tidak ada apa? Kenapa kamu nak membawa kawan di belakang ini? Satu golongan kamu. Buatlah mereka hancur sehancur-hancurnya. Tidak akan bisa. Pulang. Terus Pulang dulunya maksudnya ini. pulang gitu. Ini ya. Dan di samping bang, usahakan di depan. Bawahnya pulang. Lagi. Tidak bisa. Tidak semudah itu. Berarti ya, Pak. Untuk tahap awal, buatlah keributan. Karena pada dasarnya mereka memasuki wilayah kita. Dan pakai emosi.
kamu keluar juga kamu tidak ada tujuan lagi. Soalnya mencari keributan ataupun peperangan. Kami tidak ingin mencari keributan. Kedatangan kami tidak ada ingin Tapi apa yang kalian sebutkan itu tidak pantas. kayaknya apa yang tidak pantas. Dalam hal menyebutkan keberadaan kami. Terlalu banyak pertanyaan. Silakan. Kamu maunya apa? Siapa yang ingin menumpangkan? Kalian menghadapinya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana sudah menghadapi kami berdua? Lebih baik kau bergabung bersama kita pulang. Sepertinya kau ingin mencobanya. Ada apa kamu? Coba siapa yang ingin mendekat? Keluarkan semua kemampuan. Mari jika kamu merasa kuat. Jangan berdiam di situ. Apa ada aku katakan seperti itu? Lalu mau kamu apa? Siapa yang merasa hebat? Apa aku ada katakan seperti itu? Siapa yang ada? Silakan. Siapa yang ingin maju? Tali pengikatmu telah terbaca. Kurang mereka. Mereka tidak sadar siapa yang dihadapi oleh mereka. Buat kekacauan. Sampai di mana pengetahuan kalian tentang hal yang begini? Ada yang ingin mencoba masuk ke jalurnya. Ya.
Tidak. Aku tidak ingin keluar dari neraka ini. Begitu juga temanku. Kau rupanya yang mencoba masuk. Lakukan. Silakan. Hancurkan. Sudah cukup bermain-main. Mau apa kau? Apa kau yakin? Apa kau mampu? Tidak ada yang mampu di tempat ini. Pergunakan. Kau sampai bicara langsung aja apa yang Kau yang ingin melakukan sesuatu, lakukan apa yang ingin kau mau. Kenapa manggil? Kenapa kamu tidak bisa menangani? Apa yang dipegang dia? Itu bukan urusan kamu dan buat apa kamu tahu? Sedangkan kami tidak boleh tahu keberadaan kalian. Yang tinggi. Tidak perlu kalian tahu. Apa yang dia pegang mempunyai racun yang tinggi. Lalu apa? Tetapi Tapi tadi kalian bilang menunjukkan. mereka sudah
pancing satu-satu. Jangan dua-duanya orang ini saling bantu tuh. Mereka sudah kehilangan akal, berilmu, tetapi tidak seperti orang berilmu. Tidak perlu kalian repot-repot. Jangan ada coba-coba menyentuhku. Ya pas. Siapa ini mencoba-coba kepadaku? Kalian berilmu, tetapi tidak seperti orang yang berilmu. Sentak dong. Anu itu nyangkut tuh. Baik guys. Oke. Bang Odi telah disadarkan dari sosok yang merasa, aku nggak tahu, pokoknya mungkin bisa dijelasin sama yang backup atau yang menangani sosok. Kenapa? Oke. Nampaknya kalau aku dari waktu awal, terus ketika aku udah sadar, aku merasakan hawa yang sangat panas dari sebelum ya. Ada apa? Mungkin Bang Put ataupun Sigit bisa mengasih tahu atau menjelaskan sedikit. Ya mungkin tadi sosok itu tidak mau untuk gimana kita mencari terlalu dalam keberadaan mereka dan ada apa di mereka itu. Oke. Dan Baik. mereka tuh masuk juga katanya tidak menerima kalau kita nih mencari lebih dalam lagi tentang mereka. Dia dari mana? Yang Sigit tahu sama Bang Put tahu ini ada nggak Tadi dia yang ditanyakan, menyampaikan? katanya mereka di wilayah sini. Cuman Sigit nggak dapat di mana keberadaannya. Dan dia tetap menutupin. Ya. Oke. Itu mungkin Sigit belum paham kali karena dia bilang itu mengaku dia wilayah di sini. Tapi mungkin Sigit nggak terlalu serak ini wilayah dia. Dan masuk ke si bos tadi itu sosok yang itu nak ngajak bawa pulang katanya. Arah? Arah ke sana. Mungkin dia Ya, apa yang dibilang tadi. situasinya memang pas di sana. Gitu. Jalur yang ini. Ya, kayak jalur dia. Jalur dia. Nggak tahu kenapa kalau menurut pandangan aku mereka bukan satu golongan ya yang tersimpan sama aku ya. Kalau misalnya menurut abang, Ya menurut aku ya, Oke. pandangan yang tersimpan dan yang lengket di aku, mereka bukan satu golongan. Yang itu yang aku bilang dari pembukaan kita pertama awal, semacam disuruh, oke, baik. semacam disuruh. Kita nggak tahu siapa yang nyuruh, entah dari makhluk mana atau dari mana. Nah itu, jadi mereka itu bukan satu golongan sama, tapi visi dan misinya sama, menghancurkan. Oh, baik. Jadi, Ah, bekerja sama. Nah itu aja sih yang aku dapat karena selebihnya itu udah blank. Iya. Yang ditinggalkan cuma itu. Betul. Mungkin itu dari Bang Odi dan dari Sigit dan Bang Put udah ngejelasin. Iya. Mungkin kalau kita mulai membahas lebih dalam, satu arahnya dari sana, yang tadi Bang Put bilang yang tadi merasuki di sisi aku. Cuman kalau yang di sisi Bang Odi belum tahu ya. Terus mereka mempunyai hal yang penting ataupun tujuan yang sama, incaran yang sama. Mungkin
yang menurut mereka cocok. Nah, kau urus ini, aku urus ini. Nah, tapi kau jangan ganggu urusan aku, mungkin kayak gitu. Nah, terus kalau untuk situasi mendadak tiba-tiba seperti lambang ini, aku mendadak aku melihat lambang segitiga. Cuman dari sini nyambar ke sana, api tadi. Tadi pas awal Sigit bangun, Sigit kayak dapat panen tuh silang, lambang silang. Lambang silang ya kalau Tapi Sigit. pas Sigit lagi dari si yang ngomongin tadi besi itu, dia di belakang Sigit. Ya. Dia ngasih tahu kayak gini aja, di pandangan Sigit. Oh, berarti dia ini kayak melambangkan simbol-simbol tertentu yang mungkin sedikit atau banyaknya ada yang tahu mungkin. Entah Sigit juga tahu atau aku dan yang lain. Nah, jadi kayak datangnya mereka dari salah satu mereka mempunyai simbol tertentu yang dimana simbol itu dibekaskan di saat kita melakukan hal ini gitu. Satu lagi, aku teringat kalau yang Wawan bilang simbol segitiga itu setahu aku ya, yang aku pahami dan aku pelajari, simbol segitiga itu dari manusia. Bisa Orang jadi. yang guna-guna itu. Jadi Kalau Wawan bilang nampak dari makhluk itu simbol segitiga, seperti sekte-sekte tertentu. sekte-sekte gitu, berarti besar kemungkinan manusia yang menggerakkan. Itu manusia yang menggerakkan. Jadi, tapi energinya sangat besar. Ini sampai sekarang Wawan masih perasa. Energinya besar. Besar kali. Tapi cukup memang kelelahan, aku nahan dia aja, mau keluarin secara paksa aja, dia malah dibekap gini dan kalau nggak salah aku dalam dia ninggalkan, dia tahu kuncian kita di sini. Oh, gitu. Dia tahu kuncian kita di sini. Baik. Cuman ada satu tadi yang makanya bisa keluar tadi. Entah aku dulu, kau dulu yang keluar. Dia dulu. Bang ini, Bang. Oke. Ada satu orang tadi yang siapa tadi? Imeh ya? Dia paham, bisa kita bilang apa? Dia connect. Imeh mengikuti connect. Apa yang kekalahan mereka itu sebenarnya satu yang dari kita. Jadi pokoknya kunciannya itu dia dapat. Dia yang mengeluarkan sendiri dari mulut dia. Hingga Fatime connect, dia langsung ngambil tindakan. Ya, baik. Tadi kalau kalian lawan terus, kami yang hancur. Oke. Itu aja. Betul. Terus mungkin ada sedikit dijelasin. Jadi beberapa hal sosok ya atau makhluk jin, dia terkadang mempunyai aktivitas berkelompok, itu udah wajar, bergolongan atau berbangsa. Cuman mereka tuh ada sesuatu hal yang mempunyai kelompok-kelompok khusus yang dimana membuka jalur untuk persembahan manusia atau manusia yang menyembah mereka gitu. Dan mereka bisa membuat salah satu titik simbol atau karakter yang bisa ditandai agar mereka ini kayak jualan juga gitu. Ada yang pakai simbol ini untuk minta ini, ada pakai simbol ini untuk minta ini. Jadi tergantung manusia yang mana tuh yang mau. Jadi kalau misalnya manusia ke sini, mungkin jalurnya ini gitu. Jadi mereka nggak bisa ketukar. Tergantung permintaannya berarti. Tergantung permintaan dan kode simbol gitu. Oh, macam-macam permintaan dan macam-macam simbol yang diberikan. Ya. Wah, ngeri juga kalau udah pakai main simbol-simbol. Itu. Dan balik lagi flashback. Tiba-tiba tersangkut ada satu sosok yang tadi dirasain. Baik. Ada apa? Kamu dari mana? Bisa kita berbicara? Kamu dari mana? Sana. Baik, kamu dari sana. Di sana. Oh, yang tadi ya. Yang abang jelasin tadi bukan? Oke. Ada apa datang dan ada apa melakukan hal yang seperti itu, agak sedikit aneh tuh. Bisa jelasin dari yang pertama. Ada apa datang dulu? Suka rame. Suka keramaian. Baik. Mengapa kamu melakukan hal yang seperti itu? Bergelantungan di dahan-dahan atau pohon? Gak tahu tuh, manusia. 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 Manusianya kenapa? Apa maksud dari manusia nih? Enggak, dia naruhnya kebalik.
Baik. Dia gantung. Maksudnya manusia yang naruh kamu seperti itu. Ya, Ada apa manusia itu naruh kalau kamu tahu? Meletak kamu di situ atau membuang jatuhnya kayak gimana nih? katanya ilmu. Oh baik, ilmu. Jika bisa membalikkan aku, katanya dia mendapatkan ilmu. Apa yang dia mau inginkan? Ya. Berarti itu tawaran dari teman kamu itu. Iya, rupanya dia bisa. Sampai sekarang nggak bisa balik. Ada yang bisa kembaliin? Insya Allah nanti jika bisa, kami akan doakan. Iya. Tapi kami nggak janji. Ya. Terima kasih. Iya. Ya. Aku pulang ya? Ya, coba mohon maaf, kamu boleh keluar sebentar. Iya. Nanti kami akan tolong, tapi kami nggak janji. Terima kasih. Sama juga isinya, ya aneh sih. Kalau kita dengar aneh. Yang dia bilang dia seperti bertemu manusia yang bisa kita bilang bisa melihat. Terus manusia ini juga sering ke tempat-tempat yang angker seperti ini, kita bilang angker seperti ini, nyari keilmuan dan bertemu dengan sosok itu, Poci itu. Dan mereka melakukan yang aku dapat pandangan itu berdialog, bertanya seperti manusia biasa. Iya. Dan ditanya sama Poci itu, kamu apa? Aku mau keilmuan yang kau punya. Kalau kau mau keilmuan yang aku punya, gampang saja. Jika kau bisa membalikkan aku, menggantung aku di pohon, tapi dengan posisi terbalik. Apa yang aku punya semua akan serahkan. Habis itu aku dapat gambaran begini, Wan. Sudah digantung, jadi macam dia digantung dulu, manusia itu menampung dari mulut dia yang jatuh. Jadi dia ngerangak gitu. Itulah dia macam dibilang persekutuan. Nah itulah hingga keilmuan dia itu masuk semua ke manusia itu, dan sampai sekarang dia terkunci. Itu. Iya, syarat-syarat yang harus dilakukan di tempat gitu. Itu sih, itu aja sih. itu yang dapat pandangan dari Bang Putra tadi ya. Ya. Itu. Pandangan aku nih kayak tertuju ke ini Bang. Itu dari tadi mau sedikit sebutkan. Apa? Berat kali di pandangan ini. Dengan yang tadi sebut. Ya. Terus ternyata ada 3 orang. 3 orang terus dibentuk di lantai itu segitiga itu darah gitu, segitiga. Kalau kayak gini berarti Sigit nyambung ke salah satu ritual. Ya, ritual yang berhubungan dengan makhluk tadi. Mereka ini manusianya pakai baju terus pakai kayak sarung segitiga gitu. Paham sih? Iya, oke. Bentuknya segitiga. Dilakukan di mana ritualnya? Di kayak dia ruangan bagus, cuman Berarti kayu. rumah ya? Ya kayu tuh kayu yang bagus itu Bang. Kayak gimana ya? Rumah panggung ya? Ya. Itu bagus tapi Itu sengaja dilakuin kayaknya. sekitar tadi Bang. Terus soalnya pandangan situ kayak berat gitu. Cuman terus kayak bilang. Itu yang Sigit mau sampaikan tadi. Ini sakit pala Sigit dalamnya. Kalau yang aku tangkap dari apa yang Sigit dapat, mungkin bisa jadi salah dengan satu pandangan. Segitiga darah, dan mereka yang bertiga itu duduk di antara sudut-sudutnya masing-masing. Yang gue dapat kayak ya mengabdi. Tapi nggak ada tempat khusus ya? Maksudnya tempat-tempat yang terbengkalai mereka lakukan atau memang tempat-tempat tinggal mereka? Ini jauh sih Bang. Kalau Sigit depan Sigit dari pemukiman kayak sepi gitu ya. Sunyi. Seperti di tengah-tengah hutan. Iya. Oke guys, jadi baik, ada sedikit aku jelasin. Ini menyambung ke cerita manusia yang bertemu dengan jin, meminta apapun yang diinginkan, memakai jalur-jalur yang tertentu. Cuman ini yang diceritakan syarat-syarat yang dia lakukan untuk menempuh apa yang diinginkan, gitu. Biasanya hal kayak gitu sering terjadi di mimpi, ataupun dibisikkan, ataupun dirasa, gitu. Nah biasanya orang-orang yang kayak gitu di tempat-tempat tertentu yang angker, dia nggak langsung ketemu sama sosoknya, tapi biasanya langsung didatangin dalam sukma, mimpi, ataupun bisikan.
ataupun sifat-sifat tertentu. Gitu. Ini yang dimaksud. Kalau dari Bang Put, gimana Bang Put? Ya, Bagian mana? Bagian belakang. Kalau Sigit bagian ke belakang kepalanya. Saya merata nih Kak. gimana? Misi. Selamat malam. Bisa kita berbicara sebentar dengan baik, dengan tenang. Ada yang kamu mau sampaikan? Ada apa? Oke, tadi ada sedikit gesekan atau kode, jadi tapi nggak perlu tahu sih tentang itu. Baik, itu dari aku. Sini Bang. Oke, ke heningan, hening, mulai hening, diam. Iya, ada orang kan? Waalaikumsalam. Ada. Aku melihat ada pagar yang berbeda. Ada yang ingin menyerang perlahan. Ada lagi yang mau kakek sampaikan? Jika lelah, beristirahatlah sebentar. Baik. Buat ketenangan pada diri kalian masing-masing. Baik. Aku akan coba melanggar pagar ini. Karena ini tidak jauh. Assalamualaikum. Oke guys, itu dari teman pendamping. Hanya sebenarnya menyampaikan karena dari tadi aku menerima bisikan-bisikan dari dia. Dia mengatakan seperti ada hal yang lain, Ya. tetapi tidak dari tempat ini. Itu masih coba aku gali sebentar. Ya. Memang seperti ada yang lain, entitas bukan dari tempat ini. Aku nggak tahu kenapa kita sudah melapisi pagar untuk diri kita sendiri, tapi ada pagar satu yang melapisi juga, cuman tujuannya lain. Lainnya. Tujuannya lain. Aku kurang paham, tapi coba aku gali dulu sebentar. Mungkin bisa dilanjutkan nggak, Wawan? Yang didapat. Coba masuk dulu. Dari setir yang udah makan korban 12. Aku merasakan sesuatu hal yang agak janggal. Kalau yang aku tadi mendeteksi ada sesuatu yang agak janggal. Iya. Ada sesuatu yang agak janggal, cuman ada mau aku gali
sama juga yang kayak dibilang Bang Odi. Ada sesuatu yang janggal, gimana beda. Cuman Bang Odi ke situ, aku agak nggak terlalu situ. Gitu. Hidup. Jadi kayak ada sesuatu hal, ya itulah maksudnya sesuatu yang gimana ya mau aku jelasin. Misalnya abang ke kiri, aku ke kanan gitu. Jadi kayak ada dua hal yang bercabang gitu. Yang agak aneh gitu. Permisi, bisa kita bicara? Ada apa? Assalamualaikum Kek. Nenek. Ada yang mau disampaikan? Permisi, bisa kita bicara? Assalamualaikum Kek. Tidak akan mampu. Ya Kek. Jangan kau mencoba menembus peristirahatan saya. Ya ya Kek. Oke, paham, Kek. Tidak ada yang mengajari. Tidak ada yang menuntun. Tidak ada yang keangkuhan yang kuat. Izinkan aku menghancurkannya karena sudah terlalu lama menahannya. Jika tidak, kau yang menahannya. Sudah kuhancurkan perlahan. Di dalam air yang tenang terdapat banyaknya kematian. Tidak perlu kau tertawa di sana. Berulang kali kau datang di mana peristirahatan saya. Sampai sekarang jangan kau undang secara kasar. Saudara, waktunya belum tepat. Kapan? Apa menunggu kita hancur duluan? Kau tidak perlu turun tangan. Mau ke gunung manapun, apa yang kau lakukan sia-sia. Setiap pergerakan di
Ayolah tenang. Terdapat celah yang tanpa kau sadari. Hati-hati dengan aliran yang mungkin sudah kalian jelaskan. Tetapi saya mengerti dan yakin kalian tidak akan terjadi yang mungkin ketakutan yang menjadi mata di setiap mata kalian. Saya jelaskan dan saya peringatan terakhir. Jangan mencoba-coba. Jangan mencoba-coba. Jangan mencoba-coba. Kau pikir saya di tengah-tengah kau? Kau yang di tengah-tengah saya. Kalau bukan ikatan kasih sayang, jangan kau buat api. Waktunya keluar dan kembali. Mereka belum selesai. Kenapa kek? Kenapa? Bukan. Jika bukan karena pemimpinku, jika bukan karena panglima, sudah selesai. Udah tenang. Jangan. Jangan terpancing ataupun terikut dengan api-api yang menyebar ini, karena biasanya terjadi pergerakan yang merubah. Oke, baik. Terima kasih kakek telah menjelaskan dari tadi, dan sekarang tolong keluar sejenak. Ingat, aku menunggu perintah apapun itu. Ya. Oke, mungkin guys, mana kameranya? Oke, mungkin guys, ada yang masuk ya? Udah, tanya dulu. Ada apa kek? Ada yang bisa dijelaskan? Maaf mengganggu peristirahatan. Air. Mungkin dari golongan sudah memberitahu, mungkin ambil tindakan secara halus, tapi jangan sepenuhnya, karena kita masih menggali garis simbol ataupun api yang terjadi di awal sampai titik ini. Api yang berbeda dari lainnya. Oke, mungkin maaf sekali lagi, bisa keluar sejenak. Ya, baik. Waalaikumsalam. Oke, baik guys. Jadi gini, aku sedikit jelaskan, tapi mungkin sini aku sedikit jelasin. Jadi ada di arah sana, yang tadi
itu sangat keras, dan mungkin ada dari sisi yang sana juga punya simbol-simbol tertentu makhluknya. Kenapa terciptanya itu? Karena mereka yang punya kelompok dan pernah terjadi saling mendukung manusia yang datang dan dia yang ngasih gitu. Mungkin aku nggak bisa menjelaskan secara detail ya, jadi ambil baiknya buang buruknya di tahap sisi pertama ini, dan tahap akhir kita nggak tahu terjadi apa. Dan tadi yang dijelaskan aku lihat dari kakek ataupun yang masuk ke Bang Odi dan Lolo gitu, ada salah satu entitas, maaf kata, yang dipelihara tapi merasa menyenggol dari entitas sisi dari golongan-golongan yang mungkin ada kakek garong atau kakek yang lain, dan kakek-kakek yang berpencar. Ini kan maksudnya kakek garong ini nyebar nih golongan di sini. Nah, jadi ada satu entitas yang mungkin bisa dibilang entitas itu memang dirawat sama manusia, cuman dianya tidak suka ataupun menyenggol. Itu menyenggol dengan secara mereka mau mereka yang diinikan gitu, maksudnya disatukan tapi dengan cara mereka gitu. Jadi siapapun itu aku juga nggak bisa menyebutkan ataupun gimana pun, intinya titik di sini bukan tempat adunya ilmu. Kita lanjut part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.